Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi handphone yang akan saya kerjakan, yaitu Vivo Y91 maupun Y93 ataupun Vivo Y95 ya teman-teman. Ini dengan kondisi kendala yaitu boot loop atau hang logo abadi. Jadi untuk hang logo itu tidak bisa menyala sampai menu teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu handphonenya. Kita tunggu beberapa menit, kemudian handphone itu seperti ini terus teman-teman. Jadi untuk kondisinya hanya logo Vivo saja dan berkedip. Untuk layarnya mati sekilas dan keluar logo kembali. Jadi ini sengaja saya coba untuk tunggu beberapa menit hingga sampai menyala sampai menu teman-teman. Ternyata setelah saya tunggu beberapa menit sama sekali tidak ada respon untuk menyala sampai menu. Dan sedangkan saya coba untuk menekan tombol power secara terus-menerus, itu handphone tidak mau mati teman-teman. Jadi handphone tetap menyala logo saja. Jadi ditekan tombol power hingga sampai mati tidak bisa. Sekarang kita coba untuk teknik menggunakan tombol volume bawah beserta menekan tombol on off, itu juga tidak ada respon. Dan sengaja saya coba untuk tekan tombol volume atas dan juga tombol power, sama sekali tidak ada respon ya teman-teman. Biasanya keluar recovery mode, tapi sama sekali handphone ini tidak mau masuk ke recovery mode dengan cara kita menekan tombol volume dan juga tombol on off. Jadi seperti ini terus teman-teman. Jadi handphonenya hang logo abadi sampai kita menunggu beberapa menit itu tidak bisa menyala. Dan di bagian ini saya koneksikan menggunakan charger, keluar logo tanda petir dan pengisian daya baterai. Oke, ini sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger dan sambil kita coba untuk menyalakannya, apakah handphone bisa masuk ke menu atau tidak teman-teman. Oke, kita tunggu dan ternyata bisa masuk ke menu teman-teman. Bisa menyala sampai menu setelah kita koneksikan menggunakan charger. Kita coba untuk lepas chargernya, apakah handphone bisa menyala sampai lama atau tidak. Dan selang beberapa detik, hanya bertahan berapa detik saja ya teman-teman, tidak bertahan lama, itu handphone tiba-tiba mati dan restart kembali seperti ini. Oke, kita koneksikan menggunakan charger lagi dan kita tunggu sebentar. Dan handphone langsung keluar tanda petir dan pengisian baterai ya teman-teman. Jadi handphone saat loading, saat kita koneksikan menggunakan charger, langsung tanda pengisian baterai tapi tidak bisa menyala sampai menu. Harus kita menekan tombol power baru bisa menyala sampai menu teman-teman. Jadi apabila handphone ini kita koneksikan menggunakan charger sambil kita menyalakan, itu bisa menyala sampai menu. Sedangkan saat saya melepas chargernya, itu selang beberapa detik kemudian handphone tiba-tiba mati dan restart kembali dan hang logo lagi teman-teman. Jadi handphone tidak bisa dipakai sama sekali apabila kita menyalakan handphonenya sampai menu. Sedangkan apabila kita menyalakan handphone sambil kita koneksikan menggunakan charger, itu baru bisa digunakan teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengerjakannya. Kita bongkar dulu di bagian backdoornya, harus hati-hati karena ada bagian fleksibel sidik jarinya. Oke, kita lepas untuk penutup mesinnya. Handphone masih logo ya teman-teman, masih keluar logo, jadi tidak bisa menyala sampai menu karena handphone tidak bisa dimatikan teman-teman. Kita lepas untuk fleksibel soket konektor baterai dan kita lepas baterainya dulu. Oke, di tahap ini saya sengaja untuk mengerjakan di bagian baterainya dulu teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah di bagian hardware ataupun software, kita cek dulu di bagian baterainya.
Di bagian ini kita lepas untuk pelindung stiker baterai, yaitu untuk mengoreksi atau kita cek di bagian fuse pada baterai atau di bagian fleksibel PCB pada baterai teman-teman. Di situ terdapat ada sekring yang biasanya itu kerusakannya disebabkan oleh fuse atau sekring pada baterai teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah sekringnya atau di bagian fuse pada baterai. Ada tulisannya PLK ya teman-teman. Ini sengaja tidak saya ganti, namun dengan teknik saya menggunakan dengan cara kita jumper. Jadi untuk komponen di bagian fuse-nya atau sekringnya tidak saya lepas, melainkan saya langsung menggunakan kawat jumper atau kabel untuk menghubungkan di bagian sekringnya. Oke, kita solder secukupnya saja, tidak usah dikasih tenol juga bisa teman-teman, yang tujuannya agar lebih rapi saja untuk proses pengerjaannya. Setelah kita pasang, kita bersihkan dari sisa fluknya. Jadi ini teknik alternatif apabila kita tidak mempunyai pengganti sekring atau fuse-nya. Kita bisa menggunakan teknik seperti ini, jadi fuse-nya dibiarkan saja, tidak usah dibuang atau tidak usah kita angkat. Jadi kita langsung saja untuk menjumpernya. Oke, setelah kita jumper, sebelum kita merakit baterainya, kita coba untuk tes dulu seperti ini. Dengan ekstra hati-hati, jangan sampai baterainya mengenai ground ya teman-teman. Oke, setelah kita kerjakan seperti itu, kita coba untuk menyalakan handphonenya tanpa menggunakan charger. Dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala sampai menu tanpa kita menggunakan atau tanpa kita menghubungkan charger teman-teman. Kita coba untuk buka kunci dan kita cek, dan alhamdulillah masih bisa menyala. Tapi sayang sekali handphonenya terdapat password ya teman-teman, jadi kita cek seadanya itu. Jadi tidak bisa kita cek secara dalam. Yang penting handphone bisa menyala sampai menu dan tidak restart lagi atau tidak mati dan tidak logo lagi teman-teman. Hanya cukup kita memperbaiki di bagian fuse-nya saja tanpa kita membuang fuse-nya atau tanpa kita membuang dan juga tanpa kita mengganti sekringnya. Alhamdulillah sudah sukses dengan cara kita menggunakan teknik yaitu kita jumper di bagian fuse atau sekringnya. Jadi tidak usah kita buang ya teman-teman, tidak usah kita buang ataupun tidak usah kita ganti. Ini alternatif saja, bukan 100% saran saya seperti ini untuk mengerjakannya teman-teman. Jadi ini alternatif apabila kita tidak mempunyai stok untuk pengganti sekring atau fuse-nya, kita bisa menggunakan teknik seperti itu tanpa kita membuang fuse atau tanpa kita membuang sekringnya. Oke, setelah kita rakit baterainya, usahakan kita bisa menggunakan solasi anti ground ya teman-teman, agar pemasangan baterainya itu tidak menyebabkan baterai konsleting mengenai ground di bagian framenya. Oke, setelah kita rakit infonya, kita coba untuk menyalakan tanpa kita menggunakan charger ataupun tanpa kita menghubungkan dengan charger. Handphone sudah bisa menyala sampai menu dan saya cek ini beberapa menit kemudian itu masih bisa menyala, dan kita cek untuk pengisian baterainya bisa nambah dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, dari awal baterainya 44% setelah kita kerjakan di bagian jumper fuse-nya, dan setelah itu kita cek menggunakan kuota data. Ini passwordnya sudah saya ketahui ya teman-teman. Saya coba untuk konfirmasi sama pemiliknya, alhamdulillah dikasih password, dan sengaja kita tes di bagian fungsi dari handphone ini, mulai dari kamera, sinyal, dan pengaturan lainnya ya teman-teman. Jadi itu di bagian handphone sebelum kita serahkan untuk pemiliknya, kita cek secara detail. Semoga tutorialnya selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.